Salam damai sejahtera. Saya baru selesai berolahraga jalan malam di Ancol. Dan sekarang saya berada di belakang lampu yang begitu terang. Yang ada laut di belakang saya juga. Di depan saya juga ada laut. Dan diperangi oleh terang lampu. Saudara yang terkasih, di akhir-akhir ini ketika pandemi menggoncang dunia, banyak orang mengalami kerugian karena ikut investasi yang tidak jelas. Bermacam investasi yang bertukar nama, yang banyak uang orang tersedot dan merugikan banyak orang. Ada yang rugi 100 juta, ada yang 500 juta, ada 1 miliar sampai 5 miliar. Sehingga banyak mengalami stres, malah ada yang bunuh diri. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang yang mengalami kerugian, mereka emosi dalam investasi. Sehingga tidak memikirkan risiko-risiko, cuma mengharapkan cepat mengalami keuntungan. Saudara yang terkasih, memang sulit kita mendapat terang kalau kita tidak mendapat terang dari surga. Siapakah yang bisa memberi terang dalam kesusahan, kesulitan ini? Hanya seorang yang bisa memberi terang, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus berkata di Matius 11 ayat 28, 29, 30. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberimu kelegaan. Pikulah yang kupasang, karena bebanmu akan ringan. Seseorang kalau letih lesu dalam kesulitan datang kepada Yesus, Dia akan menolong kita mengangkat beban-beban kita. Mungkin beban ekonomi, beban kesulitan dalam kerja, beban utang dan lain-lain. Dia akan menolong, memberikan kita hikmat untuk bisa bagaimana bekerja dengan baik, dengan jujur, sehingga tidak tertipu. Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ketika kita ada dalam Kristus Yesus, kita mendapat terang. Tanpa terang Kristus, seseorang walaupun dia bagaimana pintar, bagaimana hebat, dia bisa tersandung karena berjalan dalam kegelapan. Hanya dalam Yesus ada terang dan juga ada hikmat, ada kepintaran dari surga ketika kita dalam Yesus. Kolose 2 ayat 3 berkata, di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudara yang terkasih, kita jangan salah jalan, jangan terlalu berharap cepat mendapat kekayaan, tapi biarlah kita bekerja dengan tuntunan Tuhan dalam terang Kristus. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Bekerjalah dengan baik, dengan jujur, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan dalam terangnya, sehingga kita bisa bekerja, sehingga memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Amin.